Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga di siang hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, langsung saja di sini saya akan menjawab satu pertanyaan dari Eyang 8989 ya. Di sini langsung kita baca saja pertanyaannya di kolom komentar kemarin ya, yang terungkap siapa Satoshi Nakamoto. Nah, para pionir sangat bersuka cita pasca adanya ungkapan dari Nicholas yang akan meluncurkan Open Network di kuartal pertama 2025 antara Januari hingga Maret. Yang jadi pertanyaan saya, apakah di masa Open Network koin Pi para pionir yang sudah bermigrasi sudah punya nilai atau bisa digunakan entah buat barter atau penukaran ke uang fiat? Nah, kemudian karena yang dipahami dalam mindset mayoritas para pionir khususnya di Indonesia, bahwasanya masa Open Network adalah masa di mana berlakunya koin Pi atau punya nilai dan bisa digunakan. Terima kasih. Baik Eyang, langsung saya jawab saja. Kalau sudah Open Network, yang jelas terkoneksi dengan blockchain yang lainnya, artinya bisa digunakan dan mempunyai nilai ya. Nilainya berapa kita belum tahu, tergantung nanti para investor ya, pendukung pendanaan proyek ini memperkuat kapitalisasi pasar ya. Namanya mata uang itu pasti ada kapitalisasi pasar ya, apalagi Pi coin ini juga sudah lama ditambang dan sudah banyak pendanaan ya, banyak sekali. Nanti kita sekalian jawab pendanaan di proyek Pi Network ini supaya nilainya juga bisa tinggi. Kemudian dari faktor-faktor dulu sudah pernah saya bahas ya. Sebenarnya tidak usah terlalu banyak dibahas. Yang kita bahas adalah bisa digunakan ya. Tapi teman-teman akan saja kemana sih nanti digunakannya ya, karena ini tidak boleh digunakan untuk langsung dibayar di lokalan ya, nggak boleh. Misalnya di Indonesia teman-teman buka mie ayam, bakso, membayar pakai Bitcoin itu nggak bisa, karena ada undang-undang, ada peraturan. Nanti bisa ditangkap seperti di Bali ya, ditangkap sama Pak Polisi, nggak boleh ya. Itu karena melanggar undang-undang, melanggar peraturan di Indonesia tentang pembayaran alat pembayaran yang sah menggunakan rupiah ya. Tetapi di saat Open Network nanti teman-teman bisa terhubung ke bursa kripto yang jelas pasti bisa terhubung ke bursa cryptocurrency ya. Kita lihat dulu. Seandainya nggak ada bang bursa-bursa Indonesia, apakah benar sudah terintegrasi, sudah terkoneksi? Nah, sahabat, saya ajak ke blockchain explore-nya Pi. Dia di sana nanti saya tunjukin ya exchange yang sudah terkoneksi dengan API-nya Pi. Di sini di github.com ya, di Pi apps aplikasi Pi ya teman-teman ya. Pi Explore atau penjelajah Pi. Kita klik aja di sini ya. Tunggu dulu. Nah, Pi Explore atau penjelajah Pi ini di Pi apps-nya ini menginduk pada jaringan Stellar Explore atau penjelajah Stellar ya. Tetapi kita lihat ke bawah di sini sahabat ya, exchange mana saja yang sudah terintegrasi dengan API-nya Pi ya. Kalau perbankan saat ini sedang dilakukan tes ya, yang terkoneksi dengan bank-bank seluruh dunia nantinya Pi Network ini ya. Tetapi kita jangan melangkah dulu ke bank ya. CBDC Central Bank Digital Currency belum disah nyata dikeluarkan karena rupiah digital belum ada ya, baru wacana kemarin. Kemungkinan 2025 mungkin kayaknya ada rupiah digital ya, sudah diluncurkan sama BI ya. Di sini ada ISRC ya, kita klik di sini ada ISRC. Nah teman-teman, kita cek di sini ya, dibuat 4 tahun yang lalu sudah, tetapi data di sini kita akan mengecek exchange ya, exchange mana yang sudah terkoneksi semua dengan Pi Network. Di sini ada exchange, kita klik saja ya sahabat ya. Nah, desentralis ya, di ya exchange.json. Exchange yang tidak ada pihak ketiga, artinya begini, ini langsung ya, peer to peer juga seperti itu ya. Kayak teman-teman bertransaksi menggunakan Bitcoin, teman-teman langsung tidak ada pihak ketiga ya, langsung ya, tidak ada yang mengendalikan uang teman-teman, paham ya. Di sini ya, di sini ada Fire Wallet, Stellar X, Stellar Team, Stellar Pod, Interstellar,
PapaiBot, PapaiSwap. Nah, di sini ada sentralisasi, artinya sentralis. Ya, di sini adalah exchange yang ada menggunakan pihak ketiga. Jadi gini, teman-teman, ya di sini ada Binance, ada Whitebit, ada Paribu, ada Indodax. Nah, ini Indodax ini dari Indonesia. Ya, ini banyak sekali, ada Liquid, Polinex, Kraken, OKX, XBTC, 3X, Chainly, X-Rates. Indodax sudah terkoneksi dengan API-nya Pi, yang artinya teman-teman, walaupun teman-teman tidak bisa membayar atau membeli mobil langsung di showroom, tidak bisa, teman-teman membeli rumah langsung di Indonesia ini nggak boleh, ya, dilarang menggunakan Bitcoin, harus menggunakan rupiah. Caranya bagaimana? Ya, Picoin yang terkoneksi dengan Indodax ini, ya teman-teman, nanti misalkan 1 Pi Anda transfer dari wallet.pinet.com, ya, dari dompet teman-teman itu, nanti teman-teman membuat akun di Indodax, ya, membuat akun di Indodax, namanya sudah terkoneksi, nanti bisa membuat wallet di Indodax juga. Tapi ya, dana teman-teman atau Pi yang Anda teman-teman yang kalian transfer ke Indodax ini itu dikuasai oleh pihak Indodax, artinya Oscar Dermawan yang bertanggung jawab sepenuhnya. Ya, seandainya ini misalkan Indodax bangkrut, Indodax dibobol, Picoin teman-teman, ya dia harus bertanggung jawab menggantinya, karena dia yang memegang, masuknya ke wallet utama, ya, di wallet utama yang dipegang oleh Indodax, ya, yang mendaftarkan ke Picor Team nantinya akan terkoneksi dengan API-nya Pi, gitu. Ya, jadi teman-teman setelah Pi-nya dikirim ke Indodax, ya, nanti teman-teman bisa di swap ke BIDR atau IDR, ya, IDR bisa. Misalnya ada perdagangan begini, ya, ada perdagangan penukarannya di situ kan, ada misalnya BTC USDT, ada USDT IDR. Kalau memang Pi langsung bisa berdagang dengan BTC, dengan USDT, dengan IDR, teman-teman bisa langsung menukar dengan IDR, tergantung konversinya berapa nanti nilainya yang di launchingkan, ya, karena nilai Picoin ini yang jelas akan tinggi, ya, akan tinggi. Oke lah, kalau memang saat ini GCV Global Consensus nilai Global Consensus Value, ya, GCV itu bisa saja terjadi, ya, kita ikuti saja, ya. Dari mana bang? Hayal halu bang, ya kan namanya mata uang itu ada kapitalisasi pasar, bos, ya. Apa sih bang kapitalisasi pasar? Oke, kita cek dulu. Oke teman-teman, saja ke Pi IOU, ya, saya berutang padamu, atau spekulasi harga investor, ya, minat investor terhadap Picoin selama 2 tahun sudah diperdagangkan, ya. Ini bukan resmi dari Nicholas Kokalis, bukan resmi dari founder Pi Network, artinya di pasar gelap, ya, pasar gelap. Tapi ini apakah asli bang? Asli Pi. Di saat nanti sudah open network, dibuka jaringannya, dia ini harus mengikuti harga resmi dari Picor Team. Nah, di sini teman-teman, ya, namanya sebuah mata uang itu ada kapitalisasi, ya, kapitalisasi pasar yang dilaporkan sendiri. Nah, untuk IOU spekulasi pasar, ya, yang saat ini tuh 52,85 triliun rupiah, ya. Dalam perdagangan volume 24 jam itu Picoin diperdagangkan sekitar 3,82 ini miliar, ya. Billion itu miliar, ya. Nah, kalau million itu juta, berarti 3,82 miliar setiap 24 jamnya, ya. Kapitalisasi pasar yang sepenuhnya terdilusi itu 77,73 sekian. Nah, jadi teman-teman paham ya di sini, ya. Suplai maksimal itu 100 miliar koin. Nah, suplai total saat ini, nah ini kan dia ini yang berarti ini bukan dari Nicholas langsung. Ini koin-koin yang sudah beredar, yang sudah dipegang, misalkan Huobi, ya, Bitmat, itu dia sudah banyak menyerok koin dulunya, dah dia sudah berani, dah total yang sudah beredar, ya, suplai total saat ini yang beredar di sini di IOU itu 68 juta Pi, ya. Bisa Anda bayangkan, nanti kapitalisasi pasar ini akan berubah, ya. Semua akan mengikuti harga resmi dari Picor Team. Dari mana? Dari pendanaan, ya. Nanti banyak sekali investor yang mendanai. Ini sudah ada yang mendanai. Kita cek ya sahabat, ya. Oke sahabat, teman-teman saya ajak ke TraxXN, ya. Di sini adalah sebuah platform,
ya, pendanaan sebuah proyek-proyek besar ya. Di sini ada pendanaan dan investor jaringan Pi ya, pendanaan dan investor jaringan Pi. Pengembangan basis blockchain yang menawarkan penambangan koin Alo Alto. Oke, langsung saja di sini ya. Kita cek putaran pendanaan 1 biji, investornya 3 kelembagaan. Pendanaan jaringan Pi. Pi Network mengumumkan jumlah yang tidak diungkapkan dalam putaran pendanaan terakhirnya, yaitu putaran seed yang diadakan pada 29 November 2023. Ini hanya dari Trax XN ya, belum yang lainnya seperti Defiles. Itu sudah 15,1 miliar dolar. Nah, tetapi ini di Trax XN di sini tidak dicantumkan. Ini lihat ini angkanya sangat panjang ya. Bentar ya. Nah, di sini 29 November 2023 hanya untuk di Trax XN itu investor 137 Ventus, The Signal Fund dan satu lagi ya. Bisa lihat ya teman-teman ya. Pi Network memiliki total 3 investor. Ini di Trax XN. 3 adalah investor institusional termasuk 137 Ventus dan 2 lainnya. Nah, di sini daftar investor institusional Pi Network. Ini yang institusional ya. 137 Venture yang berlokasi di San Francisco, Amerika Serikat. Nah, ini yang pertama melakukan Pi Network pada 29 November 2023 dalam putaran benihnya. The Signal Fund yang berlokasi di San Francisco, Amerika Serikat melakukan investasi pertama mereka di Pi Network juga ya. Jadi teman-teman, ini nanti investor-investor ini yang akan memperkuat dana kapitalisasi pasar ya, yang membuat nilai Pi nanti bisa tinggi. Di samping ada faktor-faktor lain seperti likuiditas ya, seperti banyaknya permintaan, itu yang membuat harganya nanti tinggi. Bahkan 100 miliar, ada yang tanya kemarin, halo mimpi koinnya kan 100 miliar, kalau Bitcoin cuma 21 juta. Iya, memang total supply-nya maksimal, bukan total supply maksimalnya itu 100 miliar bos, tapi dalam bertahap ya, bertahap. Kita cek dulu ya. Ya, kita lihat di mainnet matrix-nya. Total migrasi saat ini, detik ini ya, per siang hari ini teman-teman, sudah 5.485.314.314 koin yang migrasi. Totalnya yang dikunci 4.040.984.752. Artinya yang supply yang beredar, yang bebas ya teman-teman ya, yang nanti diperdagangkan ya, yang digunakan itu sekitar 1 miliar ya 200 sekian, 300 sekian ya. Kita lihat di sini. Nah, itu nanti 1 miliar sekian itu kalau didukung dengan dana-dana investor yang besar ya, sudah saya katakan ada sesuatu yang mengejutkan dunia nantinya, di samping para investor tadi yang sudah mendanai. Dan kemarin saya ungkapkan, sudah saya bongkar pelan-pelan semuanya, karena saya berani membongkar semua pelan-pelan karena ini mau open network beneran. Saya meyakini pribadi saya ya, tapi saya bukan menjamin harus open mainnet bener, itu kan harus foundernya Nicholas. Tapi saya mempunyai keyakinan dan saya mengikuti proyek ini sudah 5 tahun ya. Yang 1 tahun, hampir 1 tahunnya terkendala di Papua Intan Jaya, saya terkendala koneksi internet yang sulit, akhirnya saya kurang begitu mengikuti dulu awal-awalnya 2020-an itu ya. Tapi sekarang sudah saya mengikuti semua perkembangan dari fase beta, dari mulai testnet 2 sampai perkembangan yang tentang proyek ini. Dari mulai sebenarnya hackathon itu ya itu hanya untuk memperkuat utilitas saja, untuk mendobrak nanti nilai, karena digunakan nyata ya untuk menciptakan global consensus value tadi gitu. Tapi pentingnya itu ya pendanaan. Nah, Dr. Nicholas Kokalis, saya pribadi berfirasat beliau adalah kelompok dari Satoshi Nakamoto. Dia pertama kali menambang sudah mendapatkan 1 juta Bitcoin. Nah, 1 juta Bitcoin kalau dikalikan sekarang didolarkan itu 1 Bitcoin, kita cek ya sahabat ya. Oke, kita cek di Bitcoin hari ini ya. Nah, teman-teman, 1,5 miliar rupiah 1 Bitcoin. Bisa Anda bayangkan seandainya Bitcoin ini nanti digunakan untuk memperkuat kapitalisasi pasar Pi hingga nilainya bisa 314.159 US dollar. Keinginan dari komunitas dan toko-toko offline semuanya selama 2 tahun sudah menciptakan nilai sekitar ini.
314.159 US dollar. Nah, kita cek, kita itu 1.500.000.000 rupiah kali 1 juta Bitcoin. Nah, bisa bayangkan berapa triliun. Ini kalkulatornya nggak bisa ya. Nah, nggak bisa ya. Nih, nggak bisa teman-teman ya. Kalkulatornya kayaknya ini 1 juta Bitcoin 1,5 kuadrat triliun ya. Ngeri sekali. Bisa nilainya 314.150. Bisa sekali sahabat. Siapa yang bilang nggak bisa? Ini data dulu sebelum sekarang, terakhir saya buka dulu waktu itu 7,52 miliar dolar ya yang masuk. Ini baru dari luar, investor luar. Investor setelah 2029 investor yang berkompetisi. Ya PayNetwork ranking 12. Incaran ini dulu. Sekarang kita lihat ranking PayNetwork berapa ya. Kita lihat peringkat PayNetwork di TraxXN ya, peringkat dari para pendana terhadap proyek-proyek ya. Di sini kita coba cek di ringkasan sahabat ya. Di sini ada ringkasan. Oke. Nah, di sini ada putaran pendanaan terbaru 29. Nah, di sini ya teman-teman. Peringkat kedua di antara 669 pesaing aktif. Ya, peringkat 2 di antara 669 pesaing aktif. Ngeri. Berminat mendanai PayNetwork, berebut ya, karena mereka juga sudah tahu nih, ini enggak sembarangan Nicholas Kokalis nih. Karena orang yang pertama kali menjelaskan tentang cara kerja hash Bitcoin, cara kerjanya Bitcoin itu Nicholas Kokalis, bos. Oke ya, paham ya. Terjawab tadi, apakah bisa setelah open network ada nilainya? Pasti ada. Kemudian apakah bisa ditukarkan ke fiat? Kalau memang ada bank, misalkan bank BCA atau bank BNI atau bank apa saja, BRI, dia terintegrasi dengan API-nya Pay ya teman-teman, langsung tukar ke rupiah. Rupiah bisa rupiah digital ya, atau rupiah bisa nanti dicairkan ke rekening teman-teman. Seperti dolar, kita kan nabung dolar ke Bank Mandiri, ke BCA bisa tuh ya. Bisa cairkan ke rupiah, bisa langsung dikonversikan ya. Penukaran mata uang seperti itu. Tapi kalau teman-teman nggak usah pusing ya, jadi ada Binance itu banyak sekali ya teman-teman ya, jangan khawatir. Di sini yang ini ya terregulasi aja lah dengan pemerintah Indonesia ya, ada Indodax ya. Jadi dari wallet Pay browser teman-teman, dari wallet.pinet.com nanti misalnya 2 Pay, 3 Pay. Nah, ini ada lagi informasi ya. Nggak ada pembatasan, bos. Mau teman-teman punya 10 Pi mau ditukarkan semua ke Indodax bisa ya, dimasukkan ke wallet di Indodax ini, tapi yang megang nanti Indodax. Nah, teman-teman menukarkan ke IDR tarik ke rekening masing-masing bisa. Tetapi 1 Bitcoin kalau memang sudah 5 miliar rupiah itu teman-teman sudah cukup, nanti kena pajak ya. Kan ada pajak penukaran ya, pajak perdagangan itu. Kemudian teman-teman nanti juga diawasi oleh PPATK ya, OJK, Bapeti, Badan Perdagangan Internasional, itu urusan nanti dengan Indodax. Tapi teman-teman menarik ke rekening teman-teman, misalkan teman-teman punya BCA masuk uang 5 miliar, itu teman-teman akan diawasi oleh OJK, oleh Badan Hukum Indonesia Keuangan ya, PPATK, yang melaporkan ya kekayaan itu. Makanya yang pegawai negeri nanti ASN mau TNI, Polri, kalau kita memiliki uang banyak ya nanti harus melaporkan. Makanya harus jadi swasta aja melaporkan kekayaan, pajak ya, biar pajak, apalagi pegawai ya banyak jadi sorotan. Nah, teman-teman jadi kaya mendadak, nanti banyak sekali bank-bank datang, orang-orang bank juga, karena teman-teman punya aset yang bernilai tinggi ya. Dalam sekejap, dalam 1 menit teman-teman hanya bisa menukarkan, menarik uang itu ya, tapi nggak bisa gede-gede juga itu, bos ya. Uang besar itu akan diawasi oleh Badan PPATK, OJK ya. Kita juga nah ngambilnya, nukarnya ya misalnya 0,5 Pi, 0,2 Pi ditukar 200 juta, 100 juta pelan-pelan gitu, bos ya. Oke ya, terjawab ya. Sekian dulu, mungkin ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.